9 tahun. Kerja tanpa cuti? Balasannya, bosku teriak. Jangan harap kerja lagi. Sekarang, dia memohon di teras rumahku. Karena sistem yang kubangun sendiri crash total. Haruskah aku kembali menyelamatkan orang yang memecatku? Saksikan kisah ini sampai akhir untuk mengetahui kebenaran yang tak terucap. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Aku baru saja menyelesaikan seruputan es kopi Bali. Merasakan dinginnya mengalir menuruni kerongkongan. Langit biru di atas tebing Karangasem, seolah tak bertepi. Menyatu dengan laut yang berkilauan di kejauhan. Pagi itu, rasanya seperti debar pertama kebebasan. Villa privat kecil yang kusewa ini, dengan balkon yang menjorok langsung ke jurang karang, adalah hadiah untuk diriku sendiri. Hadiah yang sudah lama tertunda. 7 hari. 7 hari aku terbang dari hiruk pikuk Jakarta. Hanya membawa tas kecil dan buku-buku yang tak pernah sempat kubaca. Villa ini persis seperti yang kujanjikan pada diriku sendiri, sederhana, tenang, dan setiap pagi aku terbangun oleh suara ombak yang berdebur pelan, dan lantunan azan subuh dari musola dekat pasar. Rutinitas baruku sungguh damai. Jalan kaki ke warung kopi ujung jalan, sarapan bubur Bali hangat, lalu kembali ke balkon dengan segelas es kopi susu di tangan. Selama 9 tahun, hidupku hanya soal deadline, laporan, dan sistem yang harus diperbaiki. Aku tidak pernah mengambil cuti, bahkan 1 hari pun. Aku ingat bagaimana rekan kerjaku sering bercanda, memanggilku robot Fitri, karena aku tak pernah berhenti. Aku membiarkan mereka, karena aku mencintai pekerjaanku. Aku membangun sistem digital perusahaan itu dari nol. Itu adalah bayi virtualku, dan aku menjaganya sepenuh hati. Siang itu, aku sedang duduk nyaman, membiarkan sinar matahari menerpa wajahku, mencoba fokus pada lembar-lembar buku. Untuk pertama kalinya dalam hampir 1 dekade, kepalaku benar-benar kosong dari coding atau masalah server. Aku merasakan ketenangan yang sudah lama kurindukan, dan berpikir, inilah hidup. Cutie ini, yang sudah kuajukan 3 minggu lalu, dan disetujui lengkap dengan stempel perusahaan dari bagian sumber daya manusia, adalah garis finish kecil bagiku. Aku bahkan memastikan, semua sistem berjalan otomatis sebelum pergi, meninggalkan panduan lengkap untuk tim pengganti. Tiba-tiba, getaran kasar memutus momen itu. Ponselku, layar menampilkan nama yang seketika membuat keningku berkerut. Pak Guntur, atasan langsungku di PT Braille Nusantara. Hampir saja aku mengabaikannya, tapi refleks yang terasa selama bertahan-tahan, sebagai profesional yang bertanggung jawab, membuatku mengangkat telepon itu, memasangnya pada pengeras suara. Halo Pak Guntur, sapaku. Berusaha menjaga nada tetap tenang. Suara Pak Guntur langsung meledak. Tanpa sapaan, tanpa jeda, seolah ada bom waktu yang meledak di seberang sana. Fitri, kamu di mana? Kenapa sistem audit tidak bisa jalan? Aku menarik napas perlahan. Pak, saya sedang cuti. Cuti saya sudah disetujui 3 minggu lalu. Ada surat resminya. Cuti, nada suaranya meninggi, dipenuhi kemarahan yang tidak masuk akal. Cuti itu kelemahan. Fitri, orang yang profesional, tidak meninggalkan tanggung jawab begitu saja. Kamu tidak punya etika kerja. Jantungku mulai berdebar kencang. Ini bukan pertama kalinya ia bersikap kasar, tetapi kali ini terasa lebih menusuk, lebih personal. Aku berusaha membela diri, menjelaskan semua persiapan yang kubuat. Pak, saya sudah memastikan semua sistem berjalan sebelum cuti. Ada panduan lengkap untuk tim. Jangan beri aku alasan. Suaranya semakin keras, memenuhi balkon villa. Lalu, kata-kata yang selama ini menjadi ketakutan terbesarku, terlontar dengan dingin dan mutlak. Mulai hari ini kamu dipecat. Dan jangan harap bisa kerja lagi di dunia ini. Kita tidak menyetujui kemalasan. Kamu bisa dianggap meninggalkan tugas. Aku terdiam. Kata-kata dipecat itu menggema di telingaku,
9 tahun. 9 tahun membangun sistem itu dari awal. Mengorbankan setiap akhir pekan dan hari libur. Malam-malam tanpa tidur hanya untuk memastikan semuanya berjalan mulus. Dan inilah akhirnya. Lalu, entah kenapa, aku tertawa. Bukan tawa yang mengejek. Bukan pula tawa yang sedih. Itu adalah tawa lega. Tawa seorang perempuan yang akhirnya dibebaskan dari kurungan tak kasat mata. Penjara yang selama ini kuanggap sebagai rumah. Baik, Pak, kataku, dengan suara yang justru terasa sangat tenang dan kaku. Terima kasih. Aku segera memutus sambungan telepon itu, tanpa menunggu balasan. Untuk pertama kalinya dalam 9 tahun, aku tidak merasakan ketakutan. Setelah diancam kehilangan pekerjaan, yang kurasakan adalah kebebasan. Udara Bali seolah terasa lebih ringan, dan laut Karangasem tampak jauh lebih biru. Aku akhirnya bebas. Adimas Cakra, yang kebetulan duduk tak jauh dariku, sambil memegang tablet, menoleh. Masalah di kantor? Tanyanya. Suaranya tenang. Baru saja dipecat. Jawabku santai, meletakkan ponsel di meja. Reaksinya tidak terkejut. Malah, ia terlihat tertarik. Ia mengangkat gelasnya ke arahku. Mungkin, katanya, dengan mata menatapku lurus, ini waktunya dunia mengenali nilai sebenarnya dari kerja kerasmu. Ponselku tergeletak diam di meja, tetapi getarannya masih terasa di udara. Adimas Cakra, pria berkelas yang kini berbagi momen pemecatan dramatis ini denganku, hanya tersenyum tipis. Aku membalas senyumnya, mencoba memproses betapa cepatnya hidupku berubah. 2 menit yang lalu, aku adalah sistem arsitek yang terperangkap dalam rutinitas. Sekarang, aku hanya seorang perempuan di Bali, menikmati es kopi susu yang hampir habis. Tanpa beban, aku kembali menatap Adimas. Ia berusia awal 40-an, berpenampilan rapi, dengan aura ketenangan yang menular. Awal pertemuanku dengannya terjadi pada malam pertamaku di villa. 3 hari lalu, ada sedikit masalah dengan pemesanan meja makan pribadi di tepi tebing. Pengelola villa melakukan pemesanan ganda. Awalnya aku kesal sekali. 9 tahunku menghabiskan waktu merancang sistem agar tidak terjadi kesalahan konyol seperti double booking. Dan sekarang aku justru terjebak dalam masalah itu di masa cutiku sendiri. Karena semua kamar terisi penuh dan tidak ada pilihan lain, aku harus berbagi meja dinner dengan tamu lain. Tamu itu adalah Adimas. Saat itu, kami makan dalam keheningan yang nyaman. Ia tidak cerewet, tidak mengajukan pertanyaan basi-basi yang menjengkelkan. Hanya sesekali kami bertukar senyum sopan. Adimas datang ke Bali sebagai pembicara seminar teknologi dan manajemen krisis data di Ubud. Ia sempat bercerita sedikit tentang pekerjaannya, tetapi tidak mendetail. Aku menghargai betul sikapnya yang tidak memaksa sebuah percakapan. Ia menghormati batasan. Sesuatu yang sangat langka kutemui di Jakarta. Kini, ia menatapku. Tatapannya bukan karena rasa kasihan, melainkan seolah ada rasa ingin tahu yang dalam. Aku baru saja menerima ancaman karier terburuk, tetapi entah mengapa, aku merasa lebih ringan. Terima kasih atas ucapan selamatnya, Mas Adimas, kataku, mencoba bersikap ringan. Saya tidak pernah tahu rasanya dipecat seleganya ini. Bagus, timpalnya. Berarti, Anda sudah siap menerima perubahan besar. Belum sempat aku menanggapi, ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan panggilan, melainkan rentetan pesan WhatsApp dari Pak Guntur. Satu persatu, pesan masuk bertubi-tubi. Kembalikan laptop dan akses dalam 1x24 jam. Bagian sumber daya manusia akan kirim surat pemutusan. Kontrak non-kompetisimu akan kami aktifkan. Aku membaca ancaman-ancaman itu tanpa emosi, hanya menghela napas pelan. Di tengah pesan teks itu, terselip satu pesan suara berdurasi 14 detik dari bagian sumber daya manusia. Suaranya terdengar robotik, seperti sedang membaca naskah yang sudah disiapkan Pak Guntur. Matahari perlahan
mulai tenggelam di Cakrawala, Karangasem. Warna langit berubah dramatis. Dari biru pucat menjadi jingga keemasan. Angin laut membawa aroma garam yang menyegarkan. Kontras sekali dengan panasnya emosi yang baru saja tersulut. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar tak memikirkan tenggat waktu besok atau target mingguan yang harus dicapai. Aku menatap Cakrawala, merasa betul bahwa hidup ini terlalu indah untuk dihabiskan di bawah tekanan seorang atasan yang insecure. Tepat setelah pesan suara dari Sundem Daya Manusia selesai, ponselku bergetar lagi, bukan dari Guntur atau timnya, melainkan dari klien langsung. Klien-klien yang biasanya hanya berkomunikasi melalui saluran resmi PT Brel Nusantara, kini mengirim pesan langsung ke nomor pribadiku. Bersamaan dengan itu, Adimas menoleh padaku. "Mbak Fitri," katanya, suaranya pelan, dan mengalihkan perhatianku dari ponsel. "Boleh saya tanya satu hal?" Belum sempat aku menjawab, ponselku kembali bergetar hebat. Notifikasi baru masuk. Audit sistem gagal. "Kamu di mana?" "Kami butuh kamu." Aku menatap layar ponsel dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada rasa puas melihat mereka mulai panik. Rasa puas melihat sistem yang kubangun itu membuktikan nilainya dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka. Di sisi lain, ada kekhawatiran yang samar tentang masa depanku. Namun, rasa penasaran, rasa ingin tahu tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, jauh lebih kuat dari segalanya. Adimas masih menunggu jawabanku. Mata tenangnya menatapku dengan serius. Seolah dia tahu bahwa momen ini adalah titik balik yang jauh lebih penting daripada sekadar pemecatan. Satu persatu, notifikasi berjatuhan seperti kartu domino yang ambruk. Sistem crash, data audit korup, vendor menunda proyek, dan satu nama terus disebet-sebet oleh klien dan rekan kerja yang panik, Mbiok Fitriana. Aku menyadari, crash ini bukan hanya masalah teknis. Ini adalah badai, dan aku, sang arsitek badai, baru saja dilepaskan. Aku tersenyum pada Adimas. Senyum yang penuh rahasia dan antisipasi. "Tentu, Mas Adimas," jawabku. "Silakan bertanya. Aku siap untuk segala kemungkinan yang akan datang." Malam itu, aku kembali ke kamar villa dengan kepala yang dipenuhi suara dengungan notifikasi. Pemandangan laut Karangasem dari jendela kamarku terlihat begitu tenang di bawah pancaran cahaya bulan. Kontrasnya sungguh drastis, bagaikan membandingkan sebuah lukisan cat air yang damai dengan medan perang yang sedang berkecamuk. Di luar sana, di Jakarta, di gedung PT Brel Nusantara, kekacauan telah dimulai. Aku duduk di tepi ranjang, menatap ponsel yang kini bergetar tanpa henti, seolah ia adalah sebuah mesin yang rusak, memuntahkan data kegagalan. Selama 2 jam sejak panggilan telepon dari Pak Guntur, total ada 18 pesan WhatsApp, 6 voice note, dan 11 surel masuk. Semua itu datang dalam rentang waktu yang sangat singkat. Aku terkejut melihat nama-nama pengirimnya. Bu Harvina, kolega yang sudah bekerja denganku selama 7 tahun, sosok yang kukagumi dan kuhormati ada di daftar itu. Mas Dedi dari tim audit teknologi informasi juga mengirim pesan. Bahkan, beberapa vendor pihak ketiga yang biasanya hanya berkomunikasi melalui saluran resmi perusahaan, ikut panik dan menghubungiku. Yang paling mengejutkan, ada satu surel khusus dari klien terbesar perusahaan, PT Mandala Karya, yang langsung menanyakan keberadaanku dan status proyek mereka. Ini adalah bukti nyata bahwa pengaruhku jauh lebih besar dari sekadar label staf biasa yang sering Pak Guntur sematkan padaku. Aku memutuskan untuk membuka surel pertama. Dari Mas Dedi, isinya singkat, tetapi nadanya dipenuhi kepanikan yang kentara. "Mbak Fit, audit run yang biasanya bisa jalan otomatis hari ini crash total. Taufan yang ditugaskan mengganti Mbak, bingung mau ngapain. Sistemnya error terus, butuh bantuan Mbak." Lalu aku membuka pesan dari Bu Harvina, isinya lebih mendalam dan emosional. "Fitri sayang, aku dengar kamu dipecat sama Guntur. Ini gila banget.
Hari ini, sistem benar-benar kacau. Modul rekonsiliasi, error, semua jembatan data putus, laporan tidak sinkron. Yang lebih parah, tidak ada yang tahu cara memperbaikinya selain kamu. Aku meletakkan ponsel sejenak dan memijat pelipis. Rasa lelah yang sempat hilang di Bali, kini kembali menyeruak. Bukan karena pekerjaan, melainkan karena memikirkan betapa rapuhnya sistem itu tanpa aku. Selama 9 tahun, aku membangun fondasi digital PT Braille, bukan hanya dengan kode dan dokumentasi teknis. Ada ribuan keputusan kecil yang kuambil di malam hari. Setiap kali ada krisis mendadak. Setiap kali klien melakukan perubahan yang tak terduga. Keputusan-keputusan kritis itu tidak pernah tertulis dalam manual manapun. Mereka sangat situasional. Ada beberapa pengaturan manual yang urutannya hanya aku yang tahu. Ada shortcut sistem yang kubuat untuk mengatasi bug, lama cacat perangkat lunak yang tak pernah diperbaiki oleh tim developer. Karena dianggap terlalu rumit. Aku bahkan bisa mengetahui jenis masalah yang terjadi hanya dengan mendengar bunyi notifikasi yang muncul di sistem server. Aku ingat betul malam-malam panjang saat server hampir ambruk karena lonjakan lalu lintas yang tinggi. Sementara yang lain panik dan berteriak di ruang kendali. Aku hanya duduk tenang di depan komputer. Jari-jariku menari di atas keyboard. Memperbaiki satu persatu masalah yang timbul. Tidak ada seorang pun yang menyadari, atau mungkin peduli, bahwa aku sering bekerja hingga pagi buta, hanya untuk memastikan sistem berjalan lancar keesokan harinya. Ponselku bergetar lagi. Kali ini voice note dari Bu Harvina. Berdurasi 1 menit 40 detik. Aku memasang earphone dan mendengarkan. Fitri, ini Harvina. Aku baru keluar dari rapat darurat. Guntur bilang kamu meninggalkan pekerjaan tanpa izin. Tapi semua orang tahu kamu cuti resmi. Dia berbohong. Fit, tadi Clark dari tim teknologi mencoba menjalankan audit seperti biasa. Tapi modulnya malah freeze total. Dia sampai menangis karena tidak tahu harus berbuat apa. Suara Bu Harvina terdengar sangat frustrasi. Di latar belakang voice note itu, aku samar-samar mendengar suara orang-orang berbisik. Beritahu Bu Fitri, semua klien menyebut-nyebut namanya. Terus, mereka bertanya, mengapa sistem tidak berjalan seperti biasa? Fit, lanjut Bu Harvina. Kembali dengan suara yang lebih jelas. Ini bukan cuma soal sistem yang macet. Ini soal kredibilitas perusahaan. Klien-klien besar mulai bertanya-tanya. Mereka sudah terbiasa dengan kualitas kerja yang kamu berikan. Sekarang mereka bingung. Kenapa tiba-tiba semuanya berantakan? Aku mematikan voice note itu dan menatap langit malam. Bintang-bintang bersinar begitu jelas dari villa ini. Jauh dari polusi cahaya kota Jakarta yang padat, ada rasa puas yang aneh. Dan itu bukan karena aku senang melihat mereka kesulitan. Namun, aku merasa lega, karena akhirnya terbukti bahwa selama ini, aku bukan hanya staf biasa, seperti yang selalu Pak Guntur katakan. Aku adalah fondasi, dan kini fondasi itu telah ditarik. Pukul 22:01 menit. Aku baru saja mematikan lampu di ruang tamu villa, berniat untuk tidur, dan melepaskan sejenak semua drama Jakarta, ketika suara ketukan pelan terdengar di pintu. Siapa yang datang malam-malam begini? Aku membuka pintu dengan hati-hati, dan terkejut melihat Layar Rahmah berdiri di sana. Layar adalah salah satu vendor teknologi terkemuka, yang sering bekerja sama dengan perusahaan lamaku. Ia memegang 2 cangkir teh hangat, dan wajahnya tampak serius, tidak seperti biasanya. Layar, kamu dari mana? Tanyaku heran. Aku lagi ikut catering vendor di hotel dekat sini. Jawabnya, melangkah masuk tanpa menunggu persetujuanku, sebuah ciri khas Layar, yang selalu blak-blakan. Aku dengar kabar, kamu dipecat oleh Guntur hari ini. Aku mengangguk, menerima cangkir teh darinya. Kehangatan teh itu terasa menenangkan di tanganku. Layar adalah orang yang jujur, tidak menyukai basa-basi, dan ia selalu berbicara berdasarkan fakta teknis yang konkret. Aku tahu, jika Layar datang, berarti situasinya benar-benar serius. Tidak hanya drama kantor biasa. Ia duduk di sofa kecil,
menatapku dengan sorot mata yang tajam. Fit, katanya, memulai pembicaraan dengan nada berat. Kamu harus tahu sesuatu yang mungkin tidak pernah kamu sadari selama bekerja di sana. Aku menyesap teh dan mendengarkan. Setengah dari kontrak vendor yang ada sekarang ini, itu tergantung pada tanda tanganmu, bukan tanda tangan Guntur. Bahkan bukan direksi. Itu kamu, karena kamu yang paling mengerti detail teknis sistem dan kebutuhan sesungguhnya. Jelas layar. Menekankan setiap kata. Aku terdiam, membiarkan informasi itu meresap. Selama ini, Guntur selalu mengklaim semua keberhasilan kontrak sebagai hasil negosiasi dan kepemimpinannya. Ternyata, di balik layar, aku adalah penentu utama. Dan yang lebih penting, lanjut layar. Nadanya semakin tegas. Guntur itu tidak pernah mengerti betapa rumitnya sistem yang kamu bangun. Dia pikir sistemnya bisa berjalan otomatis tanpa ada yang mengawasi. Kenyataannya, sistem itu hidup karena kamu selalu menjaganya. Selalu melakukan update. Selalu mengantisipasi masalah sebelum masalah itu terjadi. Aku merasa dibenarkan. Apa yang layar katakan adalah kebenatan yang pahit. Aku adalah teknisi, pengasuh, dan peramal bagi sistem itu. Memangnya seberapa parah kondisi sistem sekarang? Tanyaku, meski sebenarnya sudah bisa menduga jawabannya. Layar menggeleng pelan. Pertemuan vendor tadi sore, isinya cuma panik. Mereka bilang, sejak kemarin sistem perusahaanmu mulai melambat. Hari ini, totally error. Ada yang bilang, server sempat mati beberapa jam. Dan yang paling gila, ada klien yang mengancam akan memutus kontrak jika sistem tidak segera stabil lagi. Informasi ini membuatku terdiam. Jauh di lubuk hati, aku tahu ini akan terjadi. Sistem yang kubangun memang terlihat sederhana. Dari luar data masuk, data keluar, namun di dalamnya ada ratusan proses kecil yang saling terkait, berinteraksi secara sensitif. Seperti jam tangan antik, kataku. Bergumam. Terlihat simpel, tapi di dalamnya ada puluhan gear kecil yang harus berputar dengan presisi tinggi. Sedikit saja ada geseran, semuanya berhenti. Tepat sekali, balas layar. Aku menatapnya dengan pandangan serius. Layar, aku mau tanya sesuatu. Aku menarik napas. Kira-kira, kalau aku tidak kembali, berapa lama sistem itu bisa bertahan? Layar menatapku lekat-lekat. Raut wajahnya berubah muram. Jujur, maksimal seminggu. Setelah itu, mereka harus membangun ulang sistem dari nol. Atau mencari orang dengan level kemampuan yang sama dengan kamu. Dan itu akan membutuhkan waktu berbulan-bulan. Ditambah biaya yang tidak sedikit. Kami kembali terdiam. Hanya suara ombak di kejauhan yang terdengar. Seminggu. Sebuah waktu yang cukup untuk membuktikan nilai seorang karyawan yang baru saja dibuang. Fit. Ada satu hal lagi yang perlu kamu ketahui, kata layar. Mengeluarkan ponselnya. Pemutusan sepihak saat kamu lagi cuti sah, itu bisa dituntut balik, berdasarkan undang-undang ketenaga kerjaan. Apalagi kamu punya bukti tertulis cuti disetujui. Ia tersenyum kecil. Kamu bisa tuntut ganti rugi, bahkan minta dipekerjakan kembali dengan kompensasi. Aku memikirkannya. 9 tahun. Aku tak pernah terpikir untuk melawan atasan. Apalagi sampai membawa masalah ke jalur hukum. Tapi kini, situasinya berbeda. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Tapi, lanjut layar. Kembali menyunggingkan senyum misterius. Kamu juga bisa membalasnya dengan cara yang lebih elegan. Biarkan mereka merasakan sendiri akibat dari keputusan bodoh Guntur. Sistem yang crash, klien yang komplain, vendor yang kebingungan, itu semua konsekuensi alami dari memecatmu. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, tinggal tunggu saja sampai mereka menyadari bahwa mereka membutuhkanmu jauh lebih besar dari yang mereka kira. Kata-kata layar menancap di benakku, membalas tanpa perlawanan, menghancurkan dengan keheningan. Itulah balas dendam yang paling mematikan. Setelah layar pergi sekitar pukul 23.30,
Keheningan kembali menyelimuti villa. Aku kembali memeriksa ponsel. 5 voice note baru dari berbagai orang. 3 surel dari klien yang menanyakan status proyek mereka. Dan 1 pesan yang membuatku tertegun. Pesan itu datang dari Mas Bambang, manajer operasional. Orang yang paling tidak kusangka akan menghubungiku. Mbak Fitri, maaf mengganggu malam-malam. Hari ini sistemnya benar-benar kacau. Direksi sudah mulai bertanya-tanya. Pak Guntur bilang Mbak resign mendadak. Tapi kami semua tahu, Mbak sedang cuti. Mohon bantuannya Mbak. Walau hanya sekadar memberi panduan melalui telepon. Aku menatap pesan itu. Dalam waktu yang lama, Mas Bambang adalah salah satu orang baik di perusahaan. Sosok yang selalu bersikap adil. Di hatiku, rasa kasihan mulai muncul. Bukan kasihan terhadap Pak Guntur tidak sedikit pun tapi pada riken-riken kerjaku yang tidak bersalah. Mereka hanyalah korban dari ego dan kebodohan seorang atasan yang tidak kompeten. Mereka, tim operasional dan teknis yang bekerja keras, kini harus menanggung beban kekacauan yang diciptakan oleh keputusan sepihak Guntur. Namun, di sisi lain, aku sudah muak dengan pola yang berulang. Setiap kali ada masalah, semua orang mencari aku. Berharap aku datang sebagai penyelamat. Setiap kali sistem mengalami error atau kemacetan, aku yang pertama kali disalahkan. Tetapi, ketika semuanya berjalan lancar, dan perusahaan mendapatkan keuntungan, yang mendapat pujian adalah tim secara keseluruhan. Atau, lebih sering lagi, Pak Guntur yang mengklaim sebagai pemimpin yang sukses. Aku selalu berada di balik layar. Tanpa pengakuan, tanpa terima kasih yang setara. Aku mematikan layar ponsel, meletakkannya di meja nakas, dan berbaring di ranjang. Melalui jendela yang terbuka, angin malam Bali masuk dengan lembut, membawa aroma laut, dan bunga Kamboja dari taman villa. Udara itu menenangkan, membuai pikiranku yang tegang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, bahkan mungkin dalam 9 tahun, aku merasa benar-benar damai. Aku menutup mata, membayangkan hari esok. Esok pagi, aku akan bangun tanpa alarm yang mengganggu. Aku akan sarapan bubur Bali, tanpa memikirkan tenggat waktu yang mencekik. Aku akan duduk di balkon dengan es kopi susu, menikmati matahari terbit, tanpa ada panggilan darurat yang menginterupsi. Aku akan bebas. Dan yang paling penting, aku akan mulai memikirkan langkah selanjutnya dalam hidupku. Pagi menjelang, aku terbangun tanpa merasa terburu-buru, tanpa alarm. Aku membuka surel, hanya karena kebiasaan. Di antara 50 notifikasi yang masuk sepanjang malam yang, sebagian besar, masih bernada panik dari kantor lama satu subjek, membuat hatiku tercekat. Permintaan konsultasi mendesak dari Direksi Brel Nusantara. Subjek itu terdengar formal, tetapi aku bisa merasakan kepanikan yang tersembunyi di balik setiap kata. Namun, yang membuatku lebih heran bukanlah isinya, melainkan jalur pengirimannya. Mengapa mereka mengirimnya melalui surel pribadi, bukan sistem internal perusahaan yang canggih? Tentu saja, sistem internal mereka sedang crash total. Dulu, mereka seolah tidak tahu namaku, menganggapku hanya bagian kecil dari roda besar. Sekarang, mereka tidak bisa menyebut sistem tanpa menyebut namaku. Sebuah ironi yang sangat lucu. Semua kekacauan ini terjadi hanya karena satu orang, Guntur, menyentuh tombol pecat. Surel dari direksi itu sampai di kotak masukku tepat pukul 6 pagi. Aku membuka laptop pribadiku sambil menyeruput kopi pagi. Surel itu dikirim langsung oleh Pak Hendro Satria, Direktur Utama. Sosok yang biasanya tidak pernah terlibat dalam urusan teknis sekecil apapun. Format surelnya sungguh tidak mengikuti standar perusahaan. Tidak ada kepala surat digital, tidak ada nomor referensi resmi, bahkan dikirim dari akun Gmail pribadinya. Ini jelas bukan surel resmi, melainkan permintaan tolong yang dikemas rapi. Isinya pendek dan padat. Mbak Fitri, kami perlu klarifikasi terkait sistem yang Anda kembangkan selama ini. Mohon dapat meluangkan waktu untuk diskusi melalui telepon hari ini. Situasi cukup mendesak.
Kata klarifikasi itu yang membuatku tersenyum getir. 9 tahun. Selama 9 tahun, mereka tidak pernah repot-repot bertanya bagaimana sistem itu bekerja, atau bagaimana ia bisa bertahan dari berbagai serangan. Sekarang, ketika semuanya berantakan, barulah mereka membutuhkan klarifikasi dariku. Aku menutup laptop tanpa membalas surel itu. Tidak ada yang mendesak bagiku hari ini. Yang benar-benar mendesak adalah mereka. Aku bangkit, mengambil kunci, dan berjalan santai ke warung kopi biasa. Sore itu, Bu Harvina kembali mengirimkan voice note. Suaranya terdengar sangat lelah dan frustrasi, seolah ia belum tidur selama berhari-hari. Fit, kekacauan total hari ini. Audit backlog sudah 2 hari. 3 vendor minta penundaan pembayaran karena sistem tidak bisa memproses faktur otomatis. Dan yang paling parah, laporan finansial triwulan kacau balau karena integrasi data error. Semua angka tidak sinkron. Aku mendengarkannya sambil berjalan menuju warung kopi langgananku. Pagi di Bali begitu tenang, begitu kontras dengan hiruk pikuk dan ketakutan yang sedang terjadi di Jakarta. Anak-anak sekolah berjalan santai, berbincang riang, bapak-bapak membuka warung dengan santai. Semua terlihat damai dan tidak terburu-buru. Yang lebih gila lagi, lanjut suara Bu Harvina dari Irfanku. Kemarin, ada klien yang datang langsung ke kantor. Mereka beleng. Sejak Mbak Fitri tidak ada, laporan bulanan mereka jadi salah terus. Pak Guntur cuma bilang sedang ada perbaikan sistem. Tapi semua orang tahu, dia tidak mengerti apa-apa soal sistem. Sesampainya di warung kopi, aku memesan bubur Bali dan es kopi susu. Seperti rutinitas baru yang menyenangkan ini, Pak Madik, pemilik warung, menyapaku dengan ramah dan senyum khasnya. Selamat pagi, Neng. Hari ini mau kemana? Tidak kemana-mana, Pak. Cuma mau duduk-duduk di villa, jawabku. Wah, enak ya bisa liburan lama begini. Pasti kerja di Jakarta capek banget, ujar Pak Madik. Aku tersenyum tipis. Kalau saja ia tahu bahwa aku baru saja dipecat, mungkin ia tidak akan berkata begitu. Tetapi entah mengapa, kata-kata liburan lama itu terdengar sangat menyenangkan di telingaku. Aku memang sedang libur paksa, yang justru terasa seperti awal yang baru. Aku duduk di balkon villa lagi, menatap perairan yang biru, menikmati setiap tegukan kopi dan setiap helai napas yang kuambil, tanpa harus memikirkan tanggung jawab kantor lama. Aku membiarkan kekacauan di Jakarta menjadi urusan mereka. Sore harinya, ponselku berdering. Nama di layar membuatku sedikit terkejut. Adimas Cakra. Selamat sore, Mbak Fitri. Suaranya terdengar tenang. Sangat berbeda dengan nada memohon yang kubaca di surel direksi perusahaan lamaku. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Mas. Ada apa? Jika Mbak Fitri sudah berada di Jakarta, saya ingin bertemu, katanya. Ada penekanan yang menarik pada kata-katanya. Ada hal yang lebih besar dari sekadar tawaran pekerjaan yang ingin saya diskusikan. Aku terdiam sejenak, memikirkan perkataan layar dan Adimas. Perubahan besar. Nilai sebenarnya. Hal yang lebih besar. Saya belum di Jakarta, Mas. Jawabku. Masih di Bali sampai lusa. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, Mbak Fitri, ada rencana kembali ke Jakarta kapan? Besok lusa? Mas, kenapa? Tanyaku. Rasa ingin tahu memuncak. Ada sesuatu yang penting, ingin saya diskusikan. Tapi lebih baik kalau bertemu langsung. Jelas Adimas. Bisa hari Jumat sore? Nada suara Adimas tidak terdengar, seperti orang yang sedang menawarkan posisi kosong biasa. Ada janji? Atau mungkin tantangan yang lebih besar dari sekadar gaji atau jabatan. Ia terdengar seperti seseorang yang sedang merencanakan sesuatu yang fundamental. Baik, Mas. Putusku? Di mana? Di kantor Helian Core, di Kuningan. Saya akan kirimkan alamat lengkapnya. Setelah menutup telepon, aku duduk di balkon, sambil menatap laut yang mulai memerah. Helian Core.
Aku tahu perusahaan ini, mereka fokus pada teknologi infrastruktur, dan mereka pernah menjadi pesaing kuat Braille Nusantara dalam beberapa proyek besar. Mereka dikenal dengan integritas dan inovasi. Tetapi, mengapa Adimas, seorang pembicara seminar teknologi, ingin bertemu denganku di kantor perusahaan sebesar itu, dan menjanjikan sesuatu yang lebih besar? Apakah ini terkait dengan diskusi kami saat sistem lama mulai runtuh? Keesokan harinya, aku terbang kembali ke Jakarta. Perjalanan dari bandara menuju rumahku memakan waktu hampir 2 jam, karena kemacetan sore yang legendaris. Sepanjang perjalanan, kepalaku dipenuhi berbagai pikiran. Aku tidak lagi memikirkan kekacauan yang kutinggalkan, tetapi lebih memikirkan apa yang akan kuhadapi besok. Aku sudah menutup pintu lama, kini saatnya membuka pintu yang baru, dan aku merasa yakin, pintu yang akan kubuka di Helian Core ini akan membawa aku pada takdir yang seharusnya sudah kumiliki sejak dulu. Jumat sore, udara Jakarta terasa panas dan padat. Kontras sekali dengan angin laut Bali yang menyejukkan. Aku melangkah memasuki kawasan Kuningan, jantung bisnis ibu kota, dan mencari gedung Helian Core. Kantor ini sangat berbeda dengan kantor lama Braille Nusantara. Gedung Helian Core adalah bangunan modern yang didominasi kaca besar, melambangkan transparansi dan kemajuan. Lobinya terang dan luas, dengan desain minimalis yang elegan. Yang paling terasa dan membuatku langsung nyaman adalah ketiadaan suasana tegang. Tidak ada suara teriakan, tidak ada orang yang terlihat stres berlarian, atau mondar-mandir dengan wajah panik. Resepsionis menyambutku dengan ramah, senyumnya tulus, bukan senyum terpaksa, dan mengarahkanku menuju lantai 18. Lift bergerak mulus ke atas, tanpa suara berisik atau guncangan yang sering kudengar di gedung lamaku. Ketika pintu lift terbuka, aku disambut oleh ruang kerja yang sungguh berbeda dari yang biasa kulihat. Ini adalah ruang terbuka yang cerah, dengan pemandangan kota yang terhampar luas. Meja-meja ditata rapi, tanpa tumpukan kertas yang berantakan, atau mug kopi bekas yang menumpuk. Dan yang paling mencengangkan, suasana kerja di sana sangat tenang. Semua orang bekerja dengan fokus, tetapi damai. Tidak ada yang terlihat panik, tidak ada yang berteriak di telepon, tidak ada yang berlari ke sana kemari, seolah kantor sedang diserang. Ini adalah lingkungan yang ideal untuk berpikir dan berkreasi. Adimas menyambutku di ruang rapat berdinding kaca. Ia mengenakan kemeja bisnis kasual, tampil sangat profesional, namun santai. "Selamat datang di Helian Core, Mbak Fitri," sapanya, memberikan isyarat agar aku duduk. "Terima kasih, Mas," jawabku. Tempatnya sangat bagus, suasananya terasa berbeda sekali. "Kami percaya bahwa inovasi hanya bisa muncul dari ketenangan, bukan dari kekacauan," ujar Adimas. "Mari duduk. Saya ingin memperkenalkan Mbak Fitri kepada tim kami." Pintu terbuka, dan 4 orang engineer muda masuk. Mereka semua memperkenalkan diri dengan sopan, yang membuatku terkejut. Mereka menatapku dengan tatapan kagum, seolah aku adalah seorang mentor atau pakar yang dihormati. Bukan dengan tatapan takut atau curiga, seperti yang sering kulihat di Braille Nusantara. Ada Raka, spesialis database; Sinta, ahli keamanan sistem; Tony, developer senior; dan Lisa, analis sistem. "Mbak Fitri," kata Adimas, memecah keheningan yang singkat, "boleh saya minta tolong menjelaskan sedikit tentang bagaimana sistem di perusahaan sebelumnya bisa bertahan saat terjadi lonjakan lalu lintas yang besar?" Pertanyaan itu membuatku sedikit gugup pada awalnya. Itu adalah topik yang sangat teknis dan sangat personal. Namun, aku mulai menjelaskan. Aku bicara tentang arsitektur sistem yang kurancang di Braille Nusantara. Aku menjelaskan bagaimana aku menyusun modul integrasi tanpa pernah menyebabkan downtime. Aku menceritakan langkah-langkah manual rahasia yang tidak mungkin didokumentasikan sepenuhnya karena sifatnya yang sangat dinamis, dan bagaimana aku sering harus mengambil keputusan cepat di tengah malam saat ada masalah mendadak. Para engineer mendengarkan dengan serius. Beberapa mencatat dengan cepat.
Raka bertanya tentang strategi backup data yang kurancang. Sinta sangat tertarik tentang protokol keamanan yang kupraktikan. Sementara Doni penasaran tentang optimasi performa sistem agar tetap efisien di bawah beban tinggi. Aku menjawab semua pertanyaan mereka satu persatu. Hal yang paling mengherankan adalah niat mereka dalam bertanya. Mereka bertanya dengan niat untuk belajar, untuk memahami inti masalah, bukan untuk mencari kesalahan atau celah untuk menjatuhkan. Ini adalah lingkungan kolaboratif, sesuatu yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Setelah diskusi berlangsung hampir 1 jam, Adimas menutup laptopnya perlahan. Ia menatapku dengan mata yang penuh keyakinan. Kami tidak sedang mencari staf biasa, Mbak Fitri. Kami mencari fondasi, dan sepertinya fondasi itu adalah Anda. Hatiku berdesir mendengar kata fondasi. Selama 9 tahun, Guntur selalu mencoba membuatku percaya bahwa aku hanyalah bagian kecil tetopi di sini. Di ruangan ini, seorang pemimpin visioner melihatku sebagai pilar utama. Maksudnya Mas? Tanyaku, mencoba menahan emosi yang mulai membuncah. Adimas mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Map berwarna biru tua yang elegan. Helian Core sedang mengembangkan sistem infrastruktur skala nasional. Kami membutuhkan seseorang yang tidak hanya bisa menulis kode atau mengikuti prosedur. Kami butuh seseorang yang bisa berpikir seperti sistem itu sendiri. Ia membuka map itu dan menunjukkan sebuah dokumen draft kontrak. Aku membaca tulisan di bagian atas dokumen itu, dan mataku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Wakil Direktur Senior Strategi Sistem dan Infrastruktur. Tanganku gemetar pelan saat membaca jabatan yang tertulis di dokumen kontrak itu. Wakil Direktur Senior Strategi Sistem dan Infrastruktur. Itu adalah gelar yang jauh melampaui apapun yang pernah kubayangkan. Bahkan, dalam mimpi terliarku selama bekerja di Braille Nusantara. Adimas membiarkanku membaca sebentar sebelum ia melanjutkan penjelasannya. Otonomi penuh, katanya. Suaranya dipenuhi ketegasan. Tim sendiri yang akan, Mbak Fitri, bentuk. Tidak ada supervisi mikro. Tidak ada atasan yang ikut campur urusan teknis tanpa memahami dasar-dasarnya. Di sini, kompetensi adalah raja, bukan jabatan. Aku membolak-balik halaman kontrak itu. Hati dan pikiranku berpacu tak karuan. Mata uang yang ditawarkan tertera jelas. Gaji yang mencapai 3 kali lipat dari gaji terakhirku di perusahaan lama. Selain itu, ada paket saham perusahaan. Sebuah ruang kerja pribadi dengan tim yang akan sepenuhnya kuorganisasi sendiri. Dan yang paling menarik, sebuah janji kebebasan untuk mengatur jam kerja dan metode kerja. Ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah pengakuan atas nilai sejati yang selama ini sengaja ditutupi. Mbak Fitri, ujar Adimas dengan nada yang serius. Saya tidak menawari Anda pekerjaan pengganti. Saya menawari Anda kesempatan untuk membangun sesuatu yang benar-benar besar. Sesuatu yang akan menjadi legasi Anda di dunia infrastruktur nasional. Aku menatap dokumen itu lama sekali. Aku teringat 9 tahun di Braille Nusantara. 9 tahun tanpa cuti. 9 tahun membangun sistem yang menjadi tulang punggung perusahaan. Namun, selama itu, aku tidak pernah mendapatkan pengakuan sebesar ini. Namaku tidak pernah muncul di laporan tahunan, dan Guntur selalu memastikan bahwa semua keberhasilan di atas kertas adalah hasil kerja tim yang ia pimpin. Padahal, sistem yang mereka banggakan, yang kini sedang ambruk, sepenuhnya adalah hasil keringat dan pikiran malam-malamku. Di sini, Adimas menawarkan semua yang selama ini kurindukan. Kepercayaan, otoritas, dan kompensasi yang setara dengan kontribusiku. Saya butuh waktu untuk memikirkannya, Mas, kataku, berusaha menjaga suara tetap stabil. Adimas mengangguk, memahami keraguanku. Tentu, tapi saya membutuhkan jawaban dalam 48 jam. Bukan karena kami terburu-buru, ia menjelaskan, tapi karena waktu selalu menguji siapa yang benar-benar siap untuk memimpin dan mengambil alih kendali. Ia tahu battle. Kesempatan sebesar ini tidak datang 2 kali. Aku menghabiskan sisa sore itu dengan memikirkan 2 tawaran yang kini dihadapkan padaku.
Tawaran suram dari Guntur, yang memintaku kembali sebagai pemadam kebakaran, dengan iming-iming jabatan kosong, dan tawaran cemerlang dari Adimas, yang menawarkan kesempatan untuk menjadi arsitek sejati. Dalam perjalanan pulang, kepalaku dipenuhi dengan berbagai skenario. Tawaran ini memang terlalu bagus untuk ditolak. Tetapi aku tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru lagi. Aku pernah membuat kesalahan dengan memilih tempat kerja berdasarkan loyalitas buta, dan aku tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Kali ini, keputusanku harus didasarkan pada visi dan penghargaan diri. Setibanya di rumah, aku duduk di teras belakang. Angin sore Jakarta, yang tidak setenang angin laut Bali, masih cukup untuk menenangkan pikiran. Aku memegang dokumen kontrak itu. Ponselku bergetar. Sebuah voice note dari Bu Harvina. Fit, hari ini ada vendor yang datang marah-marah. Mereka bilang kalau sistem tidak diperbaiki minggu depan, kontraknya mereka batalkan. Pak Guntur sampai keluar keringat dingin. Dia bertanya-tanya kemana Mbak Fitri. Padahal dia sendiri yang memecat Mbak. Aku tersenyum getir. Ironi memang, orang yang memecatku kini mati-matian mencariku. Aku tahu, waktu 48 jam yang diberikan Adimas adalah batas waktu alamiah bagi Brel Nusantara untuk mencapai titik kritis. Aku kembali duduk di ruang tamu, membaca ulang setiap klausul dan benefit yang ditawarkan Helian Core. Ini bukan hanya tentang uang atau jabatan tinggi, ini adalah tentang pengakuan atas kemampuanku. Tentang kesempatan untuk membangun sesuatu yang besar, tanpa harus bersembunyi di balik nama orang lain. Aku merasa, ini adalah waktu yang tepat untuk menorehkan tanda tanganku. Namun, sebelum pulpenku menyentuh kertas, suara ketukan pelan dari depan rumah memotong keheningan malam yang sunyi. Ketukan yang terasa ragu, hampir memohon. Ketika ku buka pintu, Pak Guntur berdiri di sana, dalam kondisi yang sangat berbeda dari biasanya. Kejutan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku tertegun di ambang pintu. Di hadapanku berdiri Pak Guntur. Penampilannya sungguh berbeda, jauh dari sosok angkuh dan rapi yang biasa ku kenal. Kemejanya tampak kusut, dasi terlepas longgar, dan sepatu pantofelnya berdebu, seolah ia datang terburu-buru dari tempat yang sangat jauh tanpa sempat merapikan diri. Yang paling mengejutkan adalah wajahnya, basah oleh keringat dingin, matanya merah dan bengkak seperti orang yang kurang tidur selama berhari-hari. Ia membuka mulut, suaranya gemetar. Fitri, kamu harus dengar ini. Aku melangkah mundur sedikit. Ini adalah pemandangan yang aneh dan mencurigakan. Pak Guntur tidak pernah datang sendiri ke rumah karyawannya. Apalagi pada malam hari seperti ini. Ada sesuatu yang sangat tidak beres. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar sistem yang crash. Dulu, aku berdiri gemetar setiap kali ia memanggil namaku, dipenuhi rasa takut akan teguran atau ancaman. Tapi malam ini, situasinya terbalik. Dialah yang terlihat tidak berdaya, tidak sanggup menatap mataku. Aku membiarkan Pak Guntur masuk ke ruang tamu, bukan karena aku ingin mendengar penjelasannya, melainkan karena rasa penasaran dan sopan santun dasar. Aku ingin tahu apa yang membuatnya, seorang direktur yang sombong, berubah menjadi sosok yang begitu menyedihkan. Dia duduk di tepi sofa, mengelap keringat dengan sapu tangannya. Tangannya gemetar saat meraih gelas air putih yang kusediakan. Ini jelas bukan Pak Guntur yang biasa. Pak Guntur yang kukenal selalu angkuh dan selalu merasa benar. Bahkan ketika ia salah. Fitri, katanya, berusaha membuat suaranya terdengar tenang. Tetapi jelas ia gagal. Aku tahu kamu marah. Dan aku paham betul kenapa. Aku duduk di kursi seberang. Menjaga jarak, aku menunggu. Sistem kita berantakan total sejak kamu pergi. Lanjutnya, matanya mulai menatap lantai. Audit gagal. Klien komplain. Vendor mulai mundur. Suaranya masih berusaha memerintah sesekali kebiasaan lama yang sulit dihilangkan. Direksi hampir memecatku kemarin. Aku pergi ke dapur kecil dan menyeduh teh untuk diriku sendiri. Aku tidak menawarkannya. Pak Guntur menghabiskan air minumnya
dengan tangan yang masih gemetar. "Kamu harus kembali ke kantor," katanya. Tiba-tiba, menatapku dengan mata memohon. "Kamu pimpin audit seperti biasa. Setelah semuanya stabil, aku akan usulkan kamu menjadi wakil direktur." Aku hampir tersedak teh yang sedang kuminum. Wakil direktur? Setelah 9 tahun, ia menganggapku hanya sebagai staf biasa. Sebagai robot, tanpa peran strategis. Kini ia menawarkan jabatan tinggi, hanya karena ia sedang ketakutan. "Aku tidak tertarik, Pak," jawabku datar. Wajahnya memucat total. "Fitri, dengarkan aku. Ini bukan main-main. Kalau sistem tidak diperbaiki, minggu depan, perusahaan bisa bangkrut. Ribuan karyawan akan kehilangan pekerjaan. Dan itu salah siapa?" tanyaku. Dia terdiam. Untuk pertama kalinya dalam 9 tahun. Pak Guntur tidak punya jawaban. Tidak punya pembelaan. "Kamu tahu apa masalahnya?" lanjutku. "Selama ini, kamu menganggap sistem itu berjalan otomatis. Kamu pikir aku cuma duduk di depan komputer, mengetik-ngetik kode, tanpa tahu apa yang kulakukan. Bukan begitu, Fitri. Lalu bagaimana?" Aku menatapnya lurus. "Kamu bilang aku tidak profesional. Kamu bilang cuti adalah kelemahan. Kamu bilang aku bisa dianggap meninggalkan tugas. Dan sekarang, kamu datang kemari, memohon aku kembali." Pak Guntur merosot lebih dalam ke sofa. Tubuhnya tampak mengecil. Sangat berbeda dengan sosok yang biasanya berdiri tegak dan berbicara dengan nada tinggi. "Aku hanya ingin semuanya seperti dulu," katanya pelan. "Kamu bekerja. Semua aman. Perusahaan berjalan normal. Semua aman karena aku bertahan sendirian selama 9 tahun, Pak. Bukan karena kamu memimpin dengan baik." Kalimat itu meluncur tajam, seperti sebuah tamparan. Dia tahu itu benar, dan ia tidak bisa membantahnya. Kami duduk terdiam cukup lama, hanya suara detak jam dinding yang mengisi keheningan yang menyesakan. Pak Guntur menatap lantai, tenggelam dalam penyesalan yang terlambat. Aku menatap kontrak Helian Core yang masih tergeletak di meja, yang kini terasa seperti senjata ampuh. "Fitri," katanya akhirnya. Suaranya berubah menjadi hampir berbisik. "Aku mau jujur sama kamu." Aku mengangkat alisku, menunggu pengakuan yang sebenarnya. "Aku takut kamu lebih bersinar dari aku." Pengakuan itu keluar dengan susah payah. "Aku takut direksi melihat bahwa kamu yang sebenarnya menjalankan semua sistem, bukan tim yang kupimpin." Ia menelan ludah dengan susah payah. "Makanya aku sering menghapus nama kamu dari laporan ke direksi. Aku ingin mereka mengira sistem itu berhasil. Karena kepemimpinanku, bukan karena kerja keras kamu." Pengakuan itu membuatku terdiam. Jadi, selama ini kontribusiku memang sengaja disembunyikan. Pantas saja, direksi tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya membangun dan memelihara sistem mereka. "Pak Guntur," kataku pelan, menatap matanya yang mulai berkaca-kaca. "Terima kasih sudah jujur, tapi itu tidak mengubah keputusanku. Fitri, kumohon, aku tidak balas dendam," kataku sambil berdiri. "Aku hanya tidak kembali, dan kadang, itu lebih menghancurkan." Wajah Pak Guntur memucat total. Ia sadar bahwa aku tidak menyerang balik. Aku hanya membiarkan sistem itu berbicara sendiri tentang siapa yang sebenarnya penting. Dan itu jauh lebih mematikan daripada teriakan atau ancaman apapun. Dia berdiri dengan tubuh lunglai, seperti orang yang baru saja kalah telak dalam sebuah pertandingan yang sudah dipastikan akan ia menangkan. "Kalau kamu tidak kembali, aku yang akan dipecat," katanya sambil berjalan ke arah pintu. "Mungkin memang sudah waktunya," jawabku, tanpa emosi sedikit pun. Setelah ia pergi, aku kembali duduk di ruang tamu. Kontrak Helian Core masih terbuka di halaman terakhir, hanya menunggu tanda tanganku. Tapi sebelum aku sempat meraih pulpen, ponselku berdering dengan notifikasi surel baru. Surel kali ini bukan dari Braille Nusantara, melainkan dari media industri teknologi, majalah Tekno Indonesia. Subjeknya membuat jantungku berdegup. Braille Nusantara terancam bangkrut setelah pecat arsitek sistem utama. Jantungku berdebar kencang,
Saat melihat surel dari majalah Tekno Indonesia, aku membuka surel itu dengan perasaan campur aduk antara kaget dan puas. Ternyata, sudah ada wartawan yang mulai menggali cerita tentang kekacauan di Braille Nusantara. Berita itu pasti sudah menyebar luas di kalangan industri. Yang lebih mengejutkan lagi, di bawah artikel itu terdapat lampiran 7 berkas rekaman rapat direksi. Seseorang dari dalam perusahaan telah membocorkan rekaman-rekaman itu. Dari nama berkasnya Harvina Backup, rapat direksi 1-07, ku bisa menebak siapa pelakunya. Bu Harvina, kolega lamaku yang loyal. Dialah yang melakukan ini demi kebenaran. Sebuah tindakan keberanian yang luar biasa. Aku memasang earphone dan mendengarkan rekaman pertama. Suara-suara direksi terdengar jelas, meskipun kualitas audionya tidak sempurna, karena sepertinya direkam secara diam-diam. Bagaimana mungkin sistem berhenti total hanya karena satu orang hilang? Tanya suara Pak Hendro, direktur utama, dengan nada kesal yang luar biasa. Karena selama ini memang bukan tim yang bekerja, Pak. Jawab suara seseorang yang kukenal, Mas Bambang dari operasional. Semuanya bergantung pada Fitri. Dia yang membangun sistemnya dari awal. Dia yang merawat setiap hari. Dia yang memperbaikinya jika ada masalah mendadak. Lalu kenapa namanya tidak pernah muncul di laporan bulanan? Tanya direktur keuangan. Suaranya terdengar tajam. Ada keheningan sejenak. Guntur selalu bilang ini hasil kerja tim. Jawab Mas Bambang pelan. Tapi kenyataannya, Fitri yang mengerjakan 90% dari semua proses teknis. Aku mematikan rekaman itu. Sebuah pembenaran yang sempurna. Pengakuan yang selama ini kucari, kini terekam dalam suara mereka sendiri. Aku melanjutkan ke rekaman ketiga. Di sini, ada percakapan yang lebih mengejutkan. Langsung mengarah pada Pak Guntur. Pak Guntur. Suara direktur utama terdengar sangat kesal. Anda bilang Fitri resign mendadak, tapi saya mendapat informasi dari sumber daya manusia bahwa dia sedang cuti resmi. Terdengar suara Pak Guntur yang tergagap. Dia memang cuti, tapi dia tidak koordinasi dengan baik sebelum pergi. Koordinasi bagaimana? Direktur utama memotongnya. Saya melihat di sini ada dokumentasi lengkap yang dia tinggalkan. Ada panduan sistem, kata sandi akses, bahkan nomor kontak vendor yang bisa dihubungi jika ada masalah darurat. Suara Pak Guntur tidak menjawab. Dia terpelyak. Yang saya tidak mengerti, lanjut direktur utama dengan nada dingin. Kenapa sistem yang sudah berjalan bertahun-tahun tiba-tiba menjadi tidak bisa dioperasikan oleh orang lain? Karena sistemnya kompleks, Pak. Berisi legacy code, jawab Guntur. Aku tersenyum getir. Legacy code itu adalah istilah teknis yang sering dipakai Guntur untuk menyalahkan kerumitan yang sebenarnya berasal dari kurangnya kompetensi dan pengakuan. Aku mematikan semua rekaman. Aku tidak perlu mendengarkan sisanya. Semua sudah jelas. Integritas Guntur hancur dan kontribusiku diakui bukan hanya oleh rekan kerja, tetapi langsung oleh jajaran direksi. Layar, Adimas, Bu Harvina, bahkan sistem itu sendiri, semuanya berbicara untukku. Keadilan telah bicara. Aku berdiri, berjalan ke meja, dan mengambil pena. Kontrak dari Helian Core terbentang di hadapanku. Di bawah jabatan Wakil Direktur Senior Strategi Sistem dan Infrastruktur. Ada garis kosong yang menunggu namaku. Ini adalah kesempatan untuk membangun, bukan untuk memperbaiki kehancuran orang lain. Ini adalah kesempatan untuk memimpin dengan kepercayaan, bukan dengan rasa takut. Aku meraih pulpen, menarik napas dalam-dalam, dan menandatangani berkas itu dengan mantap. Malam itu, aku mengirimkan 2 surel. Surel pertama, kepada Adimas Cakra. Isinya singkat, saya terima tawaran Anda, Mas Adimas. Saya siap membangun fondasi baru. Surel kedua, aku tujukan kepada Pak Hendro Satria, Direktur Utama Braille Nusantara, dengan salinan karbon kopi ke Bu Harvina, Mas Bambang, dan yang paling penting, Pak Guntur. Yes, Pak Hendro Satria,
dan jajaran direksi. Terima kasih atas surel permintaan konsultasi mendesaknya mengenai kekacauan sistem. Saya telah melihat semua yang terjadi dan mendengarkan penjelasan dari berbagai pihak. Namun, saya telah menerima tawaran pekerjaan baru yang jauh lebih menjanjikan dan menghargai kompetensi. Saya tidak akan kembali ke Brel Nusantara dalam kapasitas apapun. Sistem yang saya bangun berprinsip pada integritas. Mungkin sudah waktunya integritas kepemimpinan di sana juga diuji. Hormat saya, Fitriana. Aku menekan tombol kirim di teras rumah, di mana Pak Guntur sujud memohon beberapa jam yang lalu. Kini aku berdiri sebagai pemenang sejati. Aku tidak membalas dendam dengan menghancurkan. Aku menang dengan pergi. Aku menang karena aku memilih nilai diriku di atas kekacauan mereka. Saat aku memandang kontrak Helian Core yang sudah bertanda tangan, aku tersenyum. 9 tahun tanpa cuti telah berakhir. Babak baru sebagai seorang pemimpin sejati yang diakui baru saja dimulai. Aku siap untuk menorehkan gajiku.